Pantesan laptop jadi overheat atau panas dan tidak bertenaga karena hal ini. Jadi ibaratkan kita lagi flu berat teman-teman, akhirnya kita kerjanya ngos-ngosan dan nggak bisa performanya maksimal. Tapi bedanya laptop ini tidak bisa sembuh sendiri seperti manusia yang punya sistem imun teman-teman ya. Jadi kita harus tangani dengan perbaiki seperti ini. Jadi kita siapkan alat-alatnya dulu dan kita coba untuk lakukan bongkar. Dan di sini kebetulan merek yang saya bongkar adalah Toshiba tipe C640. Yang pertama kita buka baterainya dan kita siapkan untuk tempat bautnya seperti ini supaya rapi dan tidak berantakan teman-teman. Dan di sini kita buka baut-bautnya di bagian bawah dan kita buka casingnya ya. Jadi kita buka satu persatu seperti ini sampai dengan melepas di bagian pengunci baut di harddisk. Setelah itu kita buka harddisknya dan kita coba cari baut-baut di sela bagian bawah sampai semuanya terlepas teman-teman. Setelah itu kita buka penutup pengaman pada pengunci keyboard, lalu kita buka untuk baut keyboardnya. Setelah itu kita baru buka untuk keyboardnya dan jangan lupa di bawahnya itu ada yang namanya fleksibel teman-teman, kalian lepas dengan hati-hati. Di situ kalau misalkan ada baut-baut kalian lepas semua di bagian atas ya. Selanjutnya kita siapkan kuas pembersih nih. Jadi di sini kalau sudah kita lepas soket-soket di bagian atas, kita buka di DVD bagian samping teman-teman, dan di bagian bawah DVD itu ada baut-baut, silakan kalian lepas dulu baru kita cokel seperti ini. Jadi kita buka bodinya pelan-pelan, jangan sampai pecah teman-teman. Setelah itu kita baru buka di bagian kabel-kabel untuk memastikan tidak ada yang tersangkut ya. Baru kita buka bagian casing atasnya. Setelah itu kita lakukan pembersihan teman-teman dengan melakukan kuas di bagian atas mainboardnya dulu supaya kita kerjanya rapi ya. Setelah itu kita baru buka di bagian wifi-nya supaya tidak nyangkut tuh. Di situ ada antena kalian lepas dan di situ ada catu daya kalian lepas, dan akhirnya motherboard bisa terangkat seperti ini. Kita lakukan pembersihan dengan kuas lagi teman-teman, lalu kita buka di baut-baut yang terpasang di bagian heatsink atau pendingin CPU. Kita buka di bagian cooling fan. Setelah itu di sini kita bisa lihat teman-teman, di situ ada kotoran yang terkumpul ya. Di situ kita gunakan kuas untuk bersihkan, dan jangan lupa mengangkat di bagian debu yang sangat tebal yang sudah kita pelihara bertahun-tahun nih. Nah, ini nih biang keroknya. Jadi penyebab panas adalah di bagian situ teman-teman, dan juga di bagian pasta prosesor yang sudah tidak optimal lagi untuk menyalurkan panasnya. Di situ kita hapus dulu untuk pasta lama teman-teman yang sudah mengering. Lalu kita akan melakukan penghapusan juga di bagian heatsinknya ya. Setelah itu kalau sudah bersih kita pasangkan pasta baru nih. Jadi di sini cukup sebiji jagung aja teman-teman, kalian bisa gunakan alat apapun, yang penting tidak menggores di bagian CPU-nya. Lalu kita pasang lagi dan di situ kita pasang untuk cooling fan-nya, dan kita pasang motherboard seperti semula. Soket-soket kita pasang, lalu kita pasang di bagian wifi dan antenanya. Dan jangan lupa teman-teman untuk catu dayanya, dan kita tutup casingnya, dan ada kabel-kabel kita pasang semua nih. Setelah itu kita coba untuk menyalakan teman-teman, kita pastikan mesin ini menyala normal dulu, baru kita lakukan pemasangan lebih lanjut ya. Kalau sudah saya matikan dan saya pasang di bagian atasnya. Di sini saya pasang di bagian baut-baut teman-teman. Setelah itu kita pasang di bagian soket di fleksibel untuk keyboardnya, lalu kita pasangkan keyboardnya. Dan di situ kita pasang di baut-bautnya supaya keyboardnya rapat dan penutupnya supaya rapi nih. Dan di sini selanjutnya teman-teman kita pasang harddisk dan juga DVD-nya. Jangan lupa baut-baut di bagian bawah DVD kita pasang terlebih dahulu supaya tidak terlupakan. Selanjutnya di bagian casing bawah terakhir kita pasangkan dan kita coba tes kembali teman-teman. Kalau pengetesan ini sudah aman, kalian tinggal pasangkan baterainya dan kalian sudah berhasil membuat laptop kalian segar kembali. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.